Selamat datang di Gadget Edu ID. Selama beberapa tahun terakhir, kita mengenal Harmony OS sebagai Android rasa Huawei. Masih bisa install APK dan jeroannya masih terasa sangat Android. Tapi, narasi itu coba diubah total lewat Harmony OS Next. Huawei mengklaim bahwa versi Next ini adalah titik di mana mereka resmi melepaskan ketergantungan pada kode AOSP, Android Open Source Project. Benar-benar murni buatan Huawei tanpa runtime Android. Pertanyaannya, apakah ini lompatan teknologi yang jenius atau sekedar strategi marketing di tengah tekanan lisensi? Mari kita bedah dapur pacunya. Harmony OS Next diperkenalkan sebagai sistem operasi masa depan Huawei. Jika sebelumnya mereka masih menggunakan pintu belakang Android agar pengguna tidak kaget, di versi Next ini, pintu itu mulai ditutup. Huawei ingin membangun kedaulatan digital, tapi ini bukan perkara mudah, karena artinya mereka harus membangun ekosistem aplikasi dari nol lagi. Supaya paham perbedaannya, kita harus mulai dari kernel, jantung setiap OS. Android menggunakan Linux kernel yang bersifat monolitik. Artinya, hampir semua layanan sistem utama berjalan di satu ruang yang sama. Ini sangat stabil dan matang, tapi bisa jadi sangat kompleks. Nah, Huawei mengklaim Harmony OS Next mengadopsi arsitektur mikrokernel, Hongmeng kernel. Di sini, layanan sistem dibuat modular. Secara teori, ini lebih aman karena jika satu modul error, sistem inti tidak langsung tumbang. Namun, kita harus objektif. Mikrokernel punya tantangan pada overhead komunikasi antar modul yang bisa memengaruhi latensi. Jadi ini bukan soal siapa yang lebih superior secara mutlak, tapi pendekatan yang berbeda total secara filosofi. Inilah bagian yang paling sensitif bagi pengguna. Untuk versi Harmony OS Next saat ini, instalasi file APK tidak lagi didukung secara natif. Fokus Huawei beralih total ke format aplikasi baru bernama HAP, Harmony OS Ability Package. Bagi pengguna di Cina, mungkin transisi ini lebih mudah karena raksasa teknologi di sana sudah ramai-ramai membuat aplikasi versi native Harmony OS. Tapi untuk pasar global, ini tantangan besar. Tanpa dukungan APK dan layanan Google, Harmony OS Next berisiko menjadi pulau terpencil. Kita perlu melihat apakah kedepannya Huawei akan menyediakan compatibility layer atau semacam kontainer untuk aplikasi luar, atau mereka memang seberani itu untuk memutus jalur Android sepenuhnya. Dalam presentasinya, Huawei mengklaim peningkatan performa hingga 30% dan efisiensi daya 20% dibanding generasi sebelumnya. Angka ini tentu sangat menggiurkan, namun sebagai catatan edukasi, ini adalah klaim berdasarkan pengujian internal mereka. Kita masih harus menunggu benchmark independen untuk melihat bagaimana performanya saat menangani beban kerja harian yang berat, terutama jika dibandingkan dengan optimasi Android terbaru di chipset yang setara. Satu hal yang sulit dilawan dari Harmony OS adalah distributed architecture-nya. Huawei mendesain OS ini agar perangkat berbeda bisa saling meminjam hardware. Misalnya, tablet kamu bisa meminjam prosesor HP, atau HP kamu bisa menggunakan layar laptop sebagai monitor kedua tanpa delay berarti. Di Android, fitur ini biasanya berupa lapisan aplikasi tambahan, tapi di Harmony OS Next, ini adalah DNA sistemnya sejak awal. Jadi, apakah Harmony OS Next itu Android rasa baru? Jawabannya, secara visi dan arsitektur, tidak. Ini adalah upaya serius Huawei untuk lepas dari bayang-bayang Linux dan Android. Namun, secara praktis, keberhasilan OS ini tidak ditentukan oleh seberapa canggih kernelnya, melainkan seberapa banyak developer yang mau membuat aplikasi di sana. Bahwa pertarungan ini bukan cuma teknis, tapi geopolitik teknologi. Karena Harmony OS Next adalah upaya mengurangi ketergantungan pada ekosistem Amerika, membangun stek teknologi nasional. Harmony OS Next bukan sekedar ganti baju, tapi ganti mesin.
Apakah mesin ini akan melaju kencang atau justru mogok karena kekurangan bahan bakar aplikasi? Kita lihat saja perkembangannya. Kalau menurut kalian, sanggup nggak kalian pindah ke OS yang nggak bisa install APK demi performa yang lebih kencang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat dan subscribe ke Gadget Edu ID untuk bedah teknologi sedalam ini.